Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Virgo. Baik, tema kita kali ini adalah untuk lebih waspada ya. Ada beberapa yang mungkin mencari eh, masalah ya, saya lihatnya seperti gitu. Tetapi ingat, saya disclaimer di sini hanya untuk berjaga-jaga, mengantisipasi jangan sampai itu terjadi ya. Jauhkan yang negatif ya, selalu berdoa agar selalu dilindungi semesta. Oke, kira-kira bagaimana ya kondisi, atau mungkin ini sudah terjadi, bisa juga ya. Kalau sudah terjadi berarti kalian harus lebih bersabar dan mencari solusinya. Dan kalaupun belum terjadi, lebih berjaga-jaga ya. Bagaimana nanti kita lihat nanti kondisi atau sesuatu hal yang akan terjadi di masa depan untukmu dari energi kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist. Semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja ya. Dan maaf agak berisik ya, di rumah lagi ramai. Semoga kalian bisa tetap mendengarkan suara saya dengan jelas. Oke, kita lanjut ya. Berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energimu atau dirinya ya, yang mana mungkin ke depan ya, dia ingin mencari gara-gara atau mencari ribut ya, ataupun datang untuk mencari masalah ya. Karena saya lihat di sini energinya nih sama-sama emosi. Ya, sama-sama emosi. Jadi kamu harus bisa mengontrol emosimu ya. Terkadang kita saking emosi, akhirnya sebenarnya masalah biasa aja menjadi masalah yang rumit atau masalahnya menjadi besar ya. Kita lihat siapa saja ya. Oke, semoga ini tidak terjadi ya. Ada Pack of Pentacles, wow. Death, ada The Hermit, ada The Moon, Knight of Wands, Pack of Swords, Ace of Swords, The Emperor. Oke, wow. Energinya betul-betul melelahkan ya. Kenapa kamu? Ya. Ini sebenarnya banyak masalah ya. Sebenarnya masalahnya sebenarnya udah banyak dari orang lain juga mungkin, tetapi akhirnya dilampiaskan ke pasangan, dilampiaskan dari pimpinan ke bawahan ya. Ini ada bos ya, ada pasangan ataupun saudara ya, sibuk, pusing, stres ya, dari kerjaan ataupun dari mana ya, akhirnya pulang ke rumah ribut dengan orang rumah ya. Nah ini kadang-kadang kita yang tidak tahu apa-apa malah kita yang dimarahi ya. Nah ini ya, entah kamu entah dia ya, kamu bisa menyesuaikan aja. Kalau kamu dari luar kan energi toksik banyak ya, dari luar kita menyerap energi toksik, akhirnya kita menjadi toksik untuk orang-orang yang di dalam rumah ya. Dan ini terjadi, ada yang saya rasakan di sini, energinya sudah terjadi ya. Contohnya pasangan ya,
Dia cuman buat sedikit masalah ya, contohnya ya mungkin terlambat kasih makan anak, atau anak ribut ya, menangis, ataupun mungkin ya rumah belum bersih ya, akhirnya dimarah. Padahal sebenarnya cuman masalah sepele gitu, karena kan ya dia harus bisa membagi waktu. Tetapi karena sudah mumet di kantor, akhirnya pasangan marah pasangannya ya, entah suami atau istri ya. Karena di sini juga ada yang istri marah suaminya, karena ya dalam artian suaminya di rumah gitu ya. Jadi siapa yang bekerja itulah yang bawa energi toksik ya. Saya merasakan energinya seperti gitu ya. Atau suami atau istri belum masak, atau masaknya agak sedikit asin ya, langsung marah ya. Nah ini harus bisa mengontrol emosi ya kalau kamu di kondisi ini ya. Ujung-ujungnya si istri ya marah lagi ke pasangannya ya, akhirnya ribut ya, atau pendam-pendam, akhirnya apa, ada diam-diaman, akhirnya ribut juga. Jadi serba salah ya, bicara ribut, diam ribut ya, gimana dong ya. Itulah kehidupan zaman sekarang ya. Makanya banyak yang tekanan mental karena dari orang yang disayang. Nah ini jadi harus bisa lebih waspada ya, karena saya lihat di sini ribut karena eh, tidak bisa mengontrol emosi ya. Oke, kita lihat lagi untuk koneksi di sini pimpinan dengan anak buah ya. Pimpinan mungkin stres di rumah ya, dia ke kantor ribut-ribut. Atau mungkin dengan senior ya, atau ada beda argumen tapi karena dia merasa diri pimpinan ya, harus dia yang benar ya. Ataupun senior ya, senior harus benar gitu. Ataupun juga di sini karyawan menuntut hak gitu ya, tetapi malah bos dengan alasan ini itu ya, akhirnya tetap karyawannya salah. Nah ini ada seperti gitu ya, yang mana ada hak-hak karyawan yang ingin dipertanyakan ya, apakah memang ini sudah benar atau belum, tetapi malah ya tetap aja salah ya. Padahal maksudnya baik gitu kan, mau klarifikasi juga, kok klarifikasi, mau minta informasi gitu kan, supaya masalahnya clear gitu, malah dimarahi ya. Ataupun mungkin ada beda pendapat tapi malah memojokkan, kamu punya itu salah gitu-gitu ya. Jadi gimana ya, serba salah juga ya. Tetapi ya itulah ya, kalau kita sudah terkoneksi dengan ketoksikan, akhirnya diri kita menjadi toksik untuk diri kita sendiri dan toksik untuk orang lain. Nah ini hati-hati, jangan sampai itu terjadi ya. Bos ya, masalah di rumah atau masalah dengan klien atau masalah dengan apa gitu ya, tiba-tiba marahnya atau diamnya ke karyawan. Nah ini nggak bagus ya, karena bos itu leader ya, harus bisa memberikan contoh ya. Begitupun karyawan, jangan malah sudah salah ditegur. Ini ada juga loh karyawan ya, jadi sudah salah ditegur malah marah loh. Yang bos siapa, jadi bingung juga ya. Ini ada, saya rasakan di situ ya energinya nih ya, ditegur untuk kebaikan gitu, malah dia diamin bos, atau ya kelihatan aja mukanya kayak nggak suka gitu, ataupun senior ya. Nah itu. Oke, bicara ketoksikan lainnya di mana ingin mencari ribut ya. Saudara sendiri nih, saya lihat nanti kamu akan bertengkar dengan saudara. Entah dia menghilangkan barangmu, atau mungkin dia bicaranya agak ngegas ya. Terus juga atau mungkin tidak tepat waktu ya. Nah ini saudara sendiri ya, ini tidak tepat waktu nih dalam janji ya. Mungkin dia pinjam uang, ataupun mungkin ya janji mau, contohnya ya, ada acara gitu ditunggu ya, dia lama sekali ya, akhirnya bertengkar lagi karena nggak bisa sabar. Nah ini hati-hati dalam berucap ya, terkadang tidak ada masalah tapi karena lidah kita terlalu tajam akhirnya timbul masalah ya. Karena bicara tentang saudara ini, ego sama ego ya, tidak mau kalah, apalagi kakak ya, kakak tuh nggak mau kalah. Jadi kasihan juga adiknya ya, serba salah, walaupun adiknya benar tetap adiknya salah gitu ya. Aduh, ini banyak emosi-emosi nih ya di bulan ini ya. Tetap harus tenang, harus tetap sabar ya, tetap ceria. Ingat ya, kalau orang tidak bisa mengontrol emosi berarti dia masih bodoh dalam
pengendalian diri ya, karena bukan hanya kepintaran otak tetapi harus dari emosional ya. Jadi kita harus bisa tetap tenang dalam situasi apapun, karena ingat, yang membuat masalah itu dari diri kita, dari pikiran kita, apalagi dari mulut kita. Jadi sebelum berucap, sebelum bertindak, dipikir dulu ya. Kadang-kadang kita bilang, minta maaf bisa. Iya, minta maaf bisa, tetapi ingat, kalau orang sudah tersinggung gak mungkin kembali walaupun dengan kata maaf ya. Jadi hati-hati, jangan sampai menimbulkan trauma untuk orang lain, kasihan ya, atau malah trauma untuk dirimu. Nah ini ya. Oke, jadi itu ya, yang mau mencari ribut ya, nggak bisa kontrol emosi. Jadi ke depan kalian harus bisa mengontrol emosi kamu ya. Kamu yang mendengarkan ini berarti kamu yang ditujukan untuk bisa lebih mengontrol emosi. Kenapa? Karena kamu sudah dengar tarot. Oh, berarti nanti ada yang pancing-pancing marah ya, saya diam aja gitu. Diam bukan berarti kalah ya, tetapi itu sikap bijaksana untuk menetralkan masalah ya. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.